Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min musibatin illa bi idznillah. Wa qala ayatan يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيتكم wa qiraatil Qur'an. Yang pertama dan yang paling utama yang kami hormati khususnya keluarga besar daripada almarhum yang malam hari ini mengundang kita bersama dalam rangka memperingati daripada orang tua mereka, ayah mereka, boleh jadi nenek daripada cucu-cucunya ataupun pula mertua daripada para menantunya. Kemudian yang kami hormati unsur pemerintahan Desa Muara Sungai, baik itu Bapak Katesna yang langsung hadir ataupun juga yang hadir unsur wakil-wakilnya salah satunya BPD. Kemudian yang kami hormati pula tokoh masyarakat, tokoh adat, para alim ulama, para ustaz, para ustazah, para haji dan para hajah, dan para hadirin wal hadirat calon mati segera-gera. Ya minat mulai. Kemudian marilah kita awali majelis kita malam hari ini dengan bersama-sama menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak Ustaz? Karena walaupun Allah berikan berupa nikmat, di antara nikmat itu adalah hujan, tapi masih Allah tunjuk kepada kita kesempatan, kesehatan, waktu yang luang. Maka tidaklah orang di antara kita berkumpul, walaupun kita kami berkumpul bukan di masjid, kata hadis Rasulullah, ya. Barang siapa yang berkumpul min buyutillah, di rumahnya Allah. Kalau kita ini berkumpul di keluarga kekasih Allah yang di dalamnya itu dibacakan ayat suci Al-Quran, insya Allah yang berkumpul di sini akan diampunkan dosanya, baik yang sengaja ataupun yang tak sengaja. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal. Apalagi yang pengen utang minta dengan Allah, ya Allah kurang sedikit utang kami. Amin ya Rabbal. Cuma meminta piye minta dibayar masih ditagih. Ya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada qudwatul ummah, suri tauladan kita segala-gala, Nabi kita, uswatul hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ungkapan dikatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu, kita segala-gala akan dibangkitkan dengan siapa yang kita cintai di dunia kami. Kalau kita mencintai orang baik, ya, misalnya keluarga ahli musibah kami, mencintai orang-orang yang dekat dengan Allah, Pak Ledi hadir di sini, mencintai majelis-majelis Allah,
maka yakinlah kelak kita dikumpulkan dengan orang yang baik itu di surga ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Saat belum siap mati, ya kita juga enggak mati duluan mah. Cuma minimal di dalam hati kita ada zauk. Apa itu zauk? Kalau dalam kajian ilmu tasawuf, rasa. Minimal ada rasa kita mencintai orang-orang yang senang melakukan kebaikan. Ya, ibaratnya kita kali senang dengan tukang minyak wangi. Tak terbeli minyak wangi mahal Pak Ustaz, minimal terparak dikit jadilah. Sebaliknya, kalau kita gelak parak dengan kurang gelak ngangatan besi, itulah mampuna. Ada? Maka dikatakan Imam Syafi'i, Imam besar madhab Syafi'i, Nazrus Sunnah. Apa kata beliau? Uhibbus salihin walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun bukan saya masuk kepada mereka. Minimal cinta dulu. Cinta dengan Al-Quran, cinta orang yang baca Quran walaupun tak mengerti apa yang dibaca. Betul Pak? Belum tentu itu seperti yang dibaca oleh Ustaz Robinson tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah, puji tubuh segala-galanya. Artinya tak tahu, tapi lah dengar lagi ngena pahala. Maka ibu-ibu yang malam ini, bapak-bapak berkumpul di sini, kita berniat berazam kepada Allah. Niat kami tak lain tak bukan mendoakan almarhum yang lah mendului kita. Dan kita doakan pula keluarga. Anaknya beliau tadi, Kak Mawardi, luar biasa Pak sambutan. Ini kekelian bibit-bibit pendakwah dari Muara Sungai. Cuma tinggal tunggu begal nih ceramah di penandingan. Kalau aja rumah kami mancing betul. Ya, insya Allah. Ya, maka aku sampaikan di hadis awal tadi walaupun hadis dan doib ada ulama mentahrik hadis nagani. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adibu auladakum, ajarkan anak kalian itu ala salati khisalin, 3 hal. Di antara 3 hal itu apa? Mencintai Nabi kalian, kemudian mencintai keluarga kerabat Nabi, dan yang ketiga pandai-pandailah membaca Quran. Nah, malam tadi kan masuk segala cinta kepada Nabi lah cetak. Betul Pak? Mencintai keluarga Nabi lah cetak. Dan yang ketiga baca Al-Quran. Benar, kira-kira Pak ya? Masalah di kanan. Apalagi kemudian kita menambah benar. Ya. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul. Walaupun hujan, kita minta dengan Allah turunlah hujan kami menjadi salah satu tanda Allah turunkan rahmat keberkahan untuk dusun kami. Amin ya Rabbal alamin. Yang pertama, berbicara tentang musibah. Kata Allah, tidaklah terjadi musibah illa biidznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu. Tadi keluarga musibah ngaloan ngomong kepada kita, apa uji beliau tadi? Kudengaran sampai dia. Alhamdulillah. Gua muka HP, muka kanu Yasin tadi, kudengaran sambutan beliau tadi. Di antara kalimatnya yang perlu kita kenang itu apa Wak? Tadi sebenarnya kamilah nyiapan segala hal, betanak lain sebagainya, ngelek bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sika. Awalnya sedih ngadapi musibah kami, tapi ngelek bapak-bapak, ibu-ibu datang takziah kami, hilang kesedihan itu, timbul bahagia. Maka wajar kata Allah di dalam Al-Quran yang dibaca Ustaz Robinson tadi, ya, apa kata Allah? Kalau kita diinjak musibah, diinjak ujian oleh Allah, kalau kita bersabar, apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, dan kabarkan kabar gembira bagi orang yang bersabar. Beliau kalau tadi nih, alhamdulillah, tak ada masalah dalam keluarga. Setelah meninggal ayah beliau, kami di antara nikmat yang besar. Ngapa itu Pak Ustaz? Betapa banyak anak
ditinggalkan bapak dan ibunya, timbul gejolak rebut harta sana sini. Benar Pak? Tapi kami tak ada berebut nak ngedoakan orang tuana. Maka yang kanilah di antara tande-tande apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, buka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 189 di ujungnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kunci bahagia itu bukan ada mobil besar, bukan ada rumah besar, bukan pula ada pangkat petenteng cuma satu syaratnya itu bertakwa kepada Allah, maka kau akan bahagia. Itu yang disampaikan oleh ahli musibah tadi penyampaian ini. Itu yang pertama, musibah itu datang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di balik musibah itu Allah tunjuk daripada gambaran berita, kisah, kabar yang akan menggembirakan daripada keluarganya. Contoh mana Pak Ustaz? Tanda-tanda orang baik itu adalah walaupun ialah mati, walaupun ialah wafat, banyak orang mendoana, banyak orang datang mentakziahina, banyak orang ladas datang ke sika untuk sama-sama berkumpul mengenang akan wafatnya. Maka insya Allah kita minta dengan Allah, Allahumma khtim lahu bil iman bil Islam, dan minta semoga beliau itu wafat dalam keadaan penuh dengan iman, penuh dengan Islam, dan yang terpenting adalah wafatnya itu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Habis bawa by the way, kebetulan nomor 2 kali menang. Amin kan Pak ya. Boleh promosi lah dia masa kampanye. Jadi aman dia. Ada tenang Bang? Tenang deh, tak kata partai di sini. Ya. Yang kedua sudah. Yang ketiga, telah aku bahas juga tentang tarhib Ramadan. Yang ketiga, untuk keluarga yang telah ditinggalkan, jangan sampai meninggalkan tali silaturahmi dengan kerabat-kerabat yang telah jauh dengan beliau. Kenapa? Karena dalam satu hadis, la yadkhul jannah qati'ur rahim, tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Maka sebagai keluarga, sebagai anak, cari keluarga lesor beliau yang lah terputus dengan tubuh. Kapanlah terputus jalur orang tua, sarah nyari ina, mun pacak cari temui, mun pacak sambunglah tali silaturahmina. Setuju kira-kira? Ngapa? Dengan timbulnya silaturahmi tadi boleh jadi si pulang bin pulang kelak ngendoaan almarhum, dan itulah menjadi asbab Allah ringankan siksa atau Allah tambahkan nikmat bagi almarhum di kuburan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kedua berkaitan dengan tarhib Ramadan atau bisa disebut apa? Sedekah roh. Benar Pak? Jelas sedekah roh. Ini besa tubuh apa besa mana? Tapi ya. Tarhib Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala datang bulan puasa wak cara ladas. Bulan jentan-jentan begoyor tak ladas. Tak ajak mudut. Cobalah. Siang-siang kadang makan mudut dulu masak. Kan di puasa jangan terai-terai Pak. Pengaji yang halal pacak jadi tak jadi, apalagi yang haram. Contoh apa Pak Ustaz? Berhubungan suami istri. Kalau makan tak sengaja, tak betal. Ustaz, kalau berhubungan suami istri tak sengaja, itu kurang ajar. Itu disengaja. Diparah ini ya. Lah tahu bulan puasa diparahi, misalnya sedaya. Diparahi bini, laju. Kenapa marah? Ya. Maka yang pertama lah, kita pahami dulu apa itu puasa. Al-imsak.
menahan anil akli wal syurbi wal jima'i, ya, menahan daripada makan, minum, jima dan seluruh al-mufattir yang membatalkan daripada puasa. Tentu dalam ayat Pak Ustaz. Nah, itu enggak usah dibahas. Cari jalan lain. Ya. Tentu dalam ayat Ustaz apa hukumnya? Ya Allah, jenggotlah ada, rambutlah diubah, masih jenggot. Ada? Itu diantara definisi pengertian puasa. Tapi lebih luasnya itu yang perlu kita tahan itu adalah nafsu yang tak baik pada diri kita. Contoh, apa nafsu yang tak baik dari kita kan Iwa? Kapan waktu sembahyang tubuh leletan? Lah tahu bulan puasa. Yang kedua, penyakit orang Islam khususnya di penandingan. Apa penyakitnya itu? Lah tahu bulan puasa, tidur selesai subuh teringat jam 5:30. Hadisnya Ustaz, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Palsu hadis. Jadi jangan macam aja, tak apa-apa, aku dia nak bergetah, dia nak nyai, biarlah Allah yang mencukupkan rezekiku. Menegak. Paham kira-kira Pak ya? Maka itu definisi puasa yang pertama. Yang kedua, apa yang perlu kita siapkan dalam puasa kaniwa? Jangan sampai kita puasa cuma wal atas, lapar dan haus dia. Wah, kepengen puasa lapar haus, mudah wah mengelak haus sedikit lapar itu wah, masuk kamar mandi minum air sembel. Kemudian lapi berganiwa. Ngelek anak oi tak bawa lagi untuk puasa dan nak kelek bibir aku dan anak lah pucat. Tak baca tak pucat mendelap itulah. Ya. Maka yang pertama yang perlu kita siapkan adalah jasmaniah kita diri tubuh di antara nawak mulailah bugoyor berhenti banyak ijak makan. Malam ini Pak Ustaz lanjuan biar ini awak kurang bungkus tuan rumah. Ada? Itu yang perlu kita siapkan apalagi jaga kesehatan tubuh. Gila berungau malam, apalagi bepak-bepak kali ini. Yubui Facebook tahan lah dia sampai jam 12 sampai jam 1. Tak pacak jendel semua. So kalau iwak yang berdina HP lagi ni kawak. Jam 12 belum tidur kesengit, lagu mati. Bahaya. Ya. Kemudian yang kedua, rohaniyah kita. Keagamaan kita itu perlu kita benari Contoh, kita tidak akan mendapat predikat yang disampaikan Allah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum kalau kata ilmu nawa. Banyak orang puasa tapi tak menjaga mulut. Banyak orang puasa tapi tak menjaga sikap. Banyak orang puasa tapi tak menjaga perbuatan. Maka mun pacak bulan puasa kali haruslah berubah daripada tahun kemari. Kalau tahun kemari ke kebun belang nyait jam 8, maka ganti sembahyang subuh nyait. Maka lemah belek pacak ngaji bukan tidur. Wah. Maka kita benari itu dengan ilmu. Cara mana Pak Ustaz? Belajar. Kelek YouTube HP ada. Tak ada paket beli. Tak ada paket HP, terima kasih. Baca di paksamu temui guru-guru kita. Belajar, ngaji dibenari, apalagi sembahyang dibenari. Jadi bulan puasa akan timbul rasa, timbul perubahan, maka tak serupa dengan tahun-tahun kemarin. Dua ya. Jadi rohani dapat, jasmani dapat. Kemudian yang selanjutnya amalan apa yang nak kita gewet di bulan puasa itu? Tahu dewa amalan awak? Sembahyang tarawih di antara nawak. Ya, kata Nabi, man qama ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan puasa, maka Allah ampunkan silap salahnya yang telah berlalu. Tapi kelek salah yang kecil, jangan yang besar. Tapi maksud di situ adalah sembahyang tarawih.
Sudah itu sembahyang tarawih, wah jangan kencang ya. Lah 23 rakaat, lah 5 menit sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sembahyang apa itu, Pak? Itu lihat itu di mana? Dalam bahasa Inggris atau Torah. Ada? Maka kita baiki sembahyang kita itu tarawih. Tarawih itu artinya santai. Santai, tahu santai, Pak? Lembet-lembet piye. Menak tua, tak tahu lagi yang bikin nabiak ganti yang muda. Ada Ustaz Dayat, ada Ustaz Robinson, pernah kata aku laju, tak masalah. Ada? Atau Mang Redi, siap jadi imam. Rakaat pertama aman, rakaat kedua belek. Ya, tuh. Apa wanita lewat? Ya, yang pertama adalah menghidupkan malam-malam itu dengan membaca daripada sholat. Yang kedua, apa yang kedua, Pak? Membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran kan kata ulama Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, ulama besar dari Mesir nah wafat. Apa kata beliau? Kaifa nata'amal ma'al Qur'anil 'azim? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Quran? 3 caranya. Yang pertama, bitartil, membaca Quran tanpa paham makna. Ikuti gawe Imam Syafi'i, khatam Al-Quran berpuluh-puluh kali dalam waktu sebulan. Ada? Dulu saya bekerja di rumah sakit Kesdam Akagani. Saya akrab dengan Dokter Kaliwat asli orang Medan. Beliau dokter, seorang tentara pangkat kolonel, lah para bintang. Gawe beliau khataman Quran 30 juz bulan puasa lebih 10 kali. Pikir 7 kali ngait palingan apalagi ke kebun mando khatam Quran 10 ayat lagi tak kebaca. Yang ada ngorok paling panjang. Maka kita ubah. Kita parai Al-Quran, kita khataman Quran. Ustaz tak lancar aku ngaji, Ustaz baca tulah kelak lancar dewe. Tak tahu huruf sebentang Ustaz. Belajar jangan sampai kelak kita mati dibangkitkan dalam keadaan kacak ngelek gara-gara tak baca Quran. Belajar dengan Ustaz Robinson, belajar dengan Ustaz Syarif, belajar dengan siapa dia yang baca ngajari. Tanpa dah tertumbur dengan alif, kelak tertumbur pula dengan huruf ba. Tahu alif patah, habis urutan. Tunggu siko 2, 3 kelak pacak insyaallah. Melak pacak segala pahala ngalir untuk kita segala-gala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, amalan apa lagi melaksanakan daripada iktikaf. Apa itu iktikaf Berdiam di mas. Apa dia tidur? Itu lain cerita. Iktikaf di situ dilaksanakan sembahyang, di situ dilaksanakan membaca Quran, di situ dilaksanakan daripada beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, aku nak ikuti Nabi Muhammad. Maka mulai di 10 malam terakhir Nabi Muhammad jarang marah ibinina. Maka mika puasa dulu malam-malam yang jentak. Tak usah marah bini 10 malam terakhir di masjid biar di kuawah. Berkuawah, mungkin kopi, duduk gulai, ngopi, istighfar, ngaji. Aku yakin 10 yang kuawah, 50 boleh disegera. Ngapa Ustaz? Tak kuawah. Anakmu tak biasa coba. Di Mesir itu ada mahasiswa orang Indonesia sembahyang terawih itu di situ rakaat pertama sejus. Tubuh bis 30 lebih coba lawak. Menusat Syarif imam baca Ar-Rahman sampai dia selesai sembahyang ke kabupaten sampai petang. Syarif kami aku tahu lah pada hafal Quran cuma kali aku ngopi kan kelas sakit lama leko ya. Ustaz, kemarin ngaji ibu kamu Ustaz. Nah, sudah omongan kedua. Di situ terjadi apa orang Indonesia, rakaat pertama sejus, rakaat kedua 2 juz, biang tarawih malam itu 11 juz sembahyang. Bayangkan ada nenek-nenek lah tua di sampingnya. Ditanya orang Indonesia, ya Syekh, mak mana cerita aku di muda kau lah tua, cuma tak kata gemetar kakimu, aku lagi mejek. Apa alasan kau serupakan nih? Maka dijawab oleh Syekh yang lah tua tadi, kau sembahyang gara-gara kau takut dengan Tuhan, aku sembahyang rindu dengan Tuhan.
Nah kebenaran dia tuh kok sembahyang mak, kapan yang panjang dikit, lemah cuma ngelek imam, ya ngelek jamaah, ya Allahu Akbar, ya Asin, itu kurang ajar imam bilang, nah tak tertipikih dia mah, untuk dimusuhkannya biasa surat pendek, ngelek dia kebiasaan di situ. Ya mak ya, kecuali masjid Pertamina, masjid Agung Palembang, aku lah pernah sembahyang di situ wak semalam sejus. Aku yakin uang kapan gunting 9 bulan langsung lahiran. Apa lagi ketika langsung alhamdulillah berpol lahir anak pertama. Ada? Tuh. Apa tadi Wak? Beriktikaf. Kemudian yang selanjutnya Wak terakhir jadilah. Kalau malah ngeliat muka belah mana bersih. Oh niat. Apalah ngomong dengan orang rumah di mak mana jiku kak. Aku dah lebih 6 kali jiku ceramah di musim mingka ni. Awak kecil pendek hitam nak ceramah dulu. Ada? Cuma itulah kesempatan kita berdakwah ngajak orang. Siapa tahu dari lidah yang pendek kanilah ada orang berubah gila sembahyang. Pahala nang alewa. Cuma pertama nakal bukan aku yang bertanggung jawab. Ya, karena yang bertanggung jawab itu ya dewe. Hidup dewe, besar dewe, lahir dewe, bukan aku. Itu ya, yang terakhir di dalam bulan puasa kami kita biasakan mengikuti dewe Nabi Muhammad. Apa itu Wak? Berbagi, bersedekah. Yang gelak kita gewean itu saling ngenjur dengan tetangga di samping rumah. Itu dewe orang beli jadi itu Wak, tidak salah. Dia aku dikecek, kok nenek-nenekku yang lah meninggal. Itu kalau nak mendekati waktu maghrib saling tukar daripada berbuka. Betul Wak? Benar ya Wak? Nah, membaca bulan puasa kan antar ke pesantren. Aku nunggu dengan ikhlas. Deh maksud aku tuh sekeliling kita. Ya. Kemudian setelah itu apa Wak? Ketika nak berbuka puasa, banyak-banyak berdoa. Ya, karena di situ waktu mustajab. Waktu apa? Waktu apa? Mustajab. Ngapa uji Nabi Wak? 3 doa la turaddu, tak tertolak. Di antara doa itu as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia buka puasa. Insyaallah kita kewean, kita minta dengan Allah puasa kita di tahun kali diterima, amin. Dan kita segala-gala sehat, amin. Dihindarkan dari bala, amin. Diberkahi hidup kita, amin. Gencang berangkat umroh dan haji, amin. Minta dengan Allah kita panjang umur, pacak bertemu terus di bulan puasa selanjutnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita angkat tangan kita segala-gala, kita berdoa kepada Allah, khususnya kita hadiahkan kepada almarhumah yang telah disebutkan tadi. Namun kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Alhamdulillah wa ala kulli nafsin salihah wa ila hadratil nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zalimin, hamdan yuwasi ni'amahu wa yudafi katsiran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya ayyatuha an-nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام.
الإسلام. اللهم اختم لنا بالقرآن، اللهم اختم لنا بالسعادة، اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا، اللهم إنا نسألك توبة نصوحا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن له حق علينا. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.